cara analisa market dengan cara yang simple tentunya ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kita akan sharing tentang cara analisa market dengan cara yang simple tentunya ya. Nah, ini cara analisa khusus buat para pemula ya. Jadi kalau yang sudah profesional, yang sudah memiliki pengalaman dalam trading ya, mungkin analisa ini tidak cocok untuk Anda. Tapi ini khusus buat teman-teman yang baru pemula, yang baru ingin trading, namun masih bingung caranya gimana. Nah, apa saja sih persiapan kita sebelum trading itu ya? Jangan sampai ketika masuk market yang tadinya harapannya pengen profit, ujung-ujungnya malah loss atau malah malah MC ya, margin call. Nah, teman-teman trader pemula, kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi bagaimana sih kita menganalisa pergerakan market, membaca apa namanya batasan-batasan atau level-level di mana market berhenti, di mana market akan lanjut ya. Dan apa yang dimaksud dengan support, apa yang dimaksud dengan resisten. Nah, di video ini kita akan jelasin dan kita akan jelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami buat teman-teman trader pemula khusus. Jadi tidak ada istilah-istilah yang akan jelimet, istilah-istilah yang akan membuat Anda bingung tentunya. Yang pasti adalah kalau dalam analisa ada 3 kunci sebenarnya, ada tiga garis besar yang teman-teman harus ketahui. Oke, apa saja? Nah, yang pertama itu adalah tren, teman-teman. Yang pertama adalah tren. Oke, apa yang dimaksud dengan tren itu? Tren sendiri ada 3 ya sebenarnya. Atau ya kalau dikategorikan sih secara detailnya ada 3. Nah, tren yang pertama itu kalau secara ini ya ada tren naik ya seperti ini, teman-teman. Ya, naik uptrend namanya ya. Dan atau sebelum bilang ranging ya, sedang ranging. Uptrend, terus ada sideways ya, dan ada downtrend. Jadi tren itu hanya ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, di mana sebelum teman-teman masuk ke market ya, sebelum teman-teman masuk ke market, tentunya teman-teman harus yang pertama sekali yang teman-teman harus ketahui adalah teman-teman harus pastikan bahwa tren di market itu harus jelas. Jadi teman-teman harus melihat trennya dulu. Apa tren yang terjadi di market pada saat ini gitu. Contoh sekarang nih, studi kasus kita adalah GBP USD, pound sterling dolar ya. Ini sekarang marketnya kita ambil time frame daily, oke. Nanti kita akan jelasin juga bagaimana analisis secara multi time frame, apa dimaksud dengan time frame tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang ini adalah market daily, market pound sterling USD di time frame daily. Teman-teman bisa lihat ya, ada pergerakan seperti ini. Ya, ada titik 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Titik-titik ini atau level-level ini adalah level pantulan-pantulan harga nih teman-teman. Ya, di mana market bergerak ya, mantul aja di area garis ini ya. Oke. Nah, pergerakan ini disebut sebagai pergerakan uptrend, teman-teman. Ya, ya ini ya, pergerakan uptrend ini. Pergerakan ini disebut sebagai uptrend. Nah,
ketika pergerakan uptrend seperti ini, planning trading kita ya, trade planning jurnal trading kita pada saat ini adalah kalau marketnya seperti ini adalah kita hanya ambil peluang buy gitu. Jangan ambil peluang sell walaupun ada peluangnya gitu. Tapi disarankan kalau buat teman-teman yang pemula tidak disarankan untuk melawan tren atau counter trend. Melawan tren itu ya ketika trennya sedang naik, teman-teman harusnya buy, malah teman-teman membuat pergerakan aktivitas sell di situ. Contoh misalkan begini ya, market naik, naik terbentur di area ini, turun lagi, naik lagi, ini turun lagi nih. Ketika terbentur di sini dia turun di area ini sekitar 285 pip. Nah, kalau kita berpikir kan bisa nih Bang, kalau kita mau sell. Benar gitu. Boleh-boleh saja. Kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman dalam trading yang sudah cukup lumayan lama, banyak gitu ya. Kalau misalkan belum, disarankan jangan dicoba karena tidak ada jaminan ketika marketnya lagi ranging begini atau lagi uptrend begini, lagi kuat trennya naik begini, teman-teman sell itu tidak ada jaminan teman-teman akan profit. Yang kebanyakan bisa saja terjadi loss di sana. Mungkin turun 1-2 candle tapi nanti akan mengikuti tren sebenarnya, tren yang sesungguhnya apa gitu. Lebih baik kita sabar menunggu di area di bawah gitu. Ya, untuk kita buy. Nah, jadi kalau sudah misalkan seperti ini, teman-teman harus disarankan untuk ambil peluang buy. Itu aja. Jadi ketika marketnya sedang naik, di pikiran teman-teman adalah buy. Oke. Terus kalau sell bagaimana? Nah, ini marketnya sell, ini trennya lagi turun, downtrend, teman-teman. Nah, market downtrend seperti ini, ya, market downtrend seperti ini sama. Jadi target kita atau trading planning kita adalah kita akan sell, cari peluang sell, gitu. Jangan melawan tren. Sekali lagi, walaupun itu ada peluang tersedia, tapi disarankan jangan untuk melawan tren. Oke? Nah, terus tren yang sideways itu seperti apa? Nah, tren sideways itu kayak begini nih modelnya. Datar aja ya, bergeraknya itu kayak seimbang gitu ya, pergerakannya seimbang banget gitu. Nah, kalau untuk trade model seperti ini gini, ada sebagian trader yang menyarankan untuk tidak trading di saat market seperti ini, ya, di saat market yang seimbang begini. Kenapa? Karena mungkin ya, karena pergerakannya yang belum terlalu jelas gitu ya. Nah, tapi sebagian trader juga mengambil manfaat dari model tren seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau untuk trade seperti ini, teman-teman bisa ambil atas bawah. Nah, ini keunikannya, ya. Contoh misalkan karena dia tidak naik juga tidak turun gitu. Jadi teman-teman ketika market modelnya sudah seperti ini ya, begitu dia naik level di sini turun, misalnya seperti ini, kita ambil buy, sell di sini, turun lagi, kita ambil buy di sini, naik lagi kita ambil sell. Nah, khusus market seperti ini, teman-teman, modelnya seperti ini lebih bagus kalau kita melakukan trading dengan cara scalping. Jadi kita ambilnya polanya itu sedikit, jaraknya itu sedikit, jadi nggak banyak. Jadi kita bisa scalpingan di area seperti ini. Oke. Nah, tapi justru gini, di area seperti ini justru banyak terjadi ciri tanda-tanda market itu akan bergerak lebih jauh itu akan kelihatan di market seperti ini, teman-teman. Ya, di market area seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah apa? Setelah kita mengetahui tren, yang langkah selanjutnya adalah teman-teman mulai menentukan atau mencari batas atas dan batas bawah, atau yang sering disebut sebagai support dan resisten. Nah, support itu adalah batas bawah, teman-teman. Nah, seperti ini batas bawah. Oke, ini batas bawah. Sementara resisten adalah batas atas. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini batas atas, resisten, ya kan? Terus batas bawahnya di sini, ada di sini, misalkan begini, ya. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman
Tapi saran saya jangan tandain semua batas. Tandain batas-batasnya, batas atas dan batas bawahnya atau support resistennya itu yang terdekat dengan harga aja gitu. Harga sekarang, contoh harga sekarang 138.250 di GBP USD ya, GBP USD ya. Nah, kita tandain batas atas dan batas bawah atau support resisten yang terdekat dengan harga sekarang. Nah, misalkan kalau di sini kan satu di area ini, kedua di area ini batas atas, batas bawah. Oke. Bisa kita tambah satu di sini, bisa tambah satu di sini. Jadi ini cukup teman-teman. Karena market hariannya akan bergerak melalui atau melewati batas-batas ini gitu. Oke. Nah, batas-batas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menemukan batas atas dan batas bawahnya, pertama tadi kan sudah tren. Kalau trennya tadi adalah buy, adalah uptrend, maka teman-teman harus fokus peluangnya adalah buy ya. Kalau misalkan dia uptrend. Kalau dia trennya lagi down ya atau lagi turun, downtrend, teman-teman tradingnya adalah fokus tradingnya adalah sell gitu ya. Jadi saat teman-teman sudah menentukan tahap kedua adalah langkah kedua adalah support resistennya, maka kalau misalkan trennya sudah ketemu bahwa trennya lagi uptrend, maka teman-teman fokus di area support untuk mencari peluang buy-nya. Berarti area support kan di sini nih misalkan. Nah, nih, oke, ya. Nah, terus misalkan di mana lagi? Di sini, di area sini, ya kan gitu. Artinya apa? Kalau misalkan kita melawan tren, ya, memang akan ada peluang di sana. Cuman kan resikonya lebih besar daripada mengikuti tren gitu. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk tetap mengikuti tren. Nah, sekarang saya hapus. Kita lihat tren yang terjadi saat ini, teman-teman. Oke. Tren terjadi saat ini kalau dilihat GBP USD untuk saat ini adalah downtrend nih. Sudah terjadi penurunan nih sekarang ini ya. Nah, kalau terjadi penurunan seperti ini, maka fokus trading kita adalah sell gitu. Nah, kalau fokus trading kita adalah sell, maka kita akan mencari area resisten yang kemungkinan di mana market bergerak ya dan terjadi pantulan di area tersebut. Nah, bisa lihat teman-teman di sini ya, kayak begini. 38250 sekarang dia terbentur atau tertahan di area atas, batas atasnya atau resistennya 38533 misalkan. Nah, di sini. Nah, kita akan melihat nih. Kalau misalkan jadi gini, ketika sudah teman-teman mendapatkan area batas atas dan batas bawah, disarankan tidak langsung entry juga gitu ya. Tapi lihat dulu. Nah, ini kita masuk ke tahap ketiga nih. Tadi kan tahap keduanya tadi, oke. Yang pertama, oke, kita urut ya. Yang pertama adalah tren, kita melihat tren. Yang kedua yang pertama tadi tren, kita lihat tren apa yang terjadi. Yang kedua, tentukan batas atas dan batas bawahnya atau support resistennya, oke. Nah, yang ketiga, setelah ketemu jangan langsung entry. Yang ketiga adalah teman-teman di area batas atas dan batas bawah tersebut ya terjadi bentuk candle apa atau pola candle seperti apa gitu. Contoh misalkan begini ya. Misalkan pola candlenya ketika masuk ke area batas atasnya atau resistennya kita nge-sell nih, contoh nge-sell. Dia naik koreksi, ini batas atasnya dan terjadi bentuk candle model seperti ini, teman-teman. Ini disebut sebagai pin bar. Ya, pin bar. Nah, untuk bentuk untuk pola candle sendiri, teman-teman tidak perlu menghafal ya. Cukup dipahami polanya aja, bentuknya seperti apa. Kalau modelnya seperti ini, jarumnya panjang begini, ini tandanya adalah pin bar, pola candle pin bar. Di mana dominan sell ya menekan gitu ya. Ini jarum ini adalah tekanan dari seller gitu. Tekanan dari seller. Yang tadinya ini jadi bullish gitu ya.
dari buyer. Jadi tekanan buyer, dominan buyer awalnya. Nah, akhirnya di ujung penutupan market ternyata seller menguasai pergerakan market pada hari itu gitu. Pada hari apa ini ya kalau kita perhatikan ya. Di hari tanggal 29 bulan 3. Nah, ternyata seller menguasai market. Artinya besok hari akan terjadi pergerakan sell lagi. Paling tidak satu candle. Nah, ternyata benar ya, satu candle seperti ini. Nah, terus misalkan terjadi pola candle lagi seperti ini, teman-teman. Di area batas atasnya. Kita sell ya, misalkan kita nge-sell nih, mau nge-sell. Dan ternyata terjadi model seperti ini nih terjadi di pola candle seperti ini di bagian batas atas atau batas area resistennya. Nah, pola candle seperti ini disebut sebagai pola dua candle atau bearish engulfing. Di mana candle bullish dimatikan ya oleh candle bearish. Di-engulf oleh candle bearish. Maka di hari berikutnya itu akan ada peluang bearish satu candle lagi minimal. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat baru kita pasang pending order kita atau mungkin kita bisa langsung entry ya. Jadi set and forget. Pasang pending order, SL dan TP kita. Oke. Nah, dalam step ini cukup 4 step aja teman-teman. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah trend, yang kedua adalah support resisten, yang ketiga adalah pola candle, yang keempat adalah entry. Nah, baru kita entry. Setelah itu clear, udah nggak ada. Tinggal kita nunggu hasilnya aja. Ya. Nah, teknik analisa seperti ini itu bisa dibilang ya 60-70% berhasil, teman-teman. Dengan catatan ikuti tren ya, pola trennya. 50-60% pasti berhasil lah, pasti profit. Ya kalau dibilang ada loss pasti ya akan ada miss dengan analisa kita itu lumrah, itu wajar gitu. Nggak ada yang 100% akan berhasil tekniknya ya. Tergantung kembali kepada kepahaman lagi dan kelincahan teman-teman ya. Di saat masuk market menganalisa, kalau sudah terbiasa banyak pengalaman itu pasti akan lebih enak lah gitu udah tradingnya. Jadi kalau misalkan baru pemula, saya sarankan seperti ini ya, pakai dulu cara intradaynya, artinya kita gunakan pola seperti ini. Jadi jangan terburu-buru, oke? Seperti itu teman-teman. Pastikan teman-teman trade berdasarkan SOP yang ada gitu, jurnal trading yang ada. Jadi dicatat nih hari ini Senin misalkan, Senin per GBP USD trend uptrend, terus support resistennya dicatat, terus bentuk candle yang terjadi di 4 jam terakhir apa gitu. Baru kita entry, baru kita set dan segala macam ya. Nah, untuk tambahan teman-teman menganalisa ini biasakan mulainya dari time frame daily dan lalu ke H4. Kenapa? Karena time frame yang lebih besar, contoh daily dan H4 ya, ini tren besar yang secara keseluruhan mengawal market. Dalam artian gini, jadi kalau tren di time frame yang kecil kan gini, kalau kita ngelihat tren di M15, oke seperti ini, itu berbeda dengan tren yang ada di H4 gitu. Kalau di H4 kan ini lagi turun nih, sementara di M15 kalau kita perhatikan dia naik, gitu loh. Nah ini jangan sampai salah. Jadi melihat trennya itu di time frame yang lebih besar, jangan time frame yang lebih kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua catatannya adalah di time frame lebih besar itu jarang terjadi noise atau fake ya, pergerakan palsu gitu. Sementara kalau di time frame kecil itu banyak pergerakan noise-nya teman-teman. Maksudnya gimana? Nanti sebentar di breakout-nya tiba-tiba, contoh begini ya, contoh begini teman-teman.
Market ini nih, ini support ini resisten di sini, teman-teman. Ini resisten. Kita beranggapan kita bisa sell di area sini. Oke? Bisa sell di area sini misalkan. Begitu kita sell ternyata market naik. Baru turun. Benar kita sell, sellnya benar, tapi posisinya salah. Naik dulu baru turun marketnya. Artinya apa? Inilah terjadi fake ya, pergerakan palsu. Kebanyakan terjadi di time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, banyak. Jadi teman-teman harus bisa dipahami ya. Nah, contoh lagi seperti ini misalkan. Di sini banyak resisten, support. Oke, support kita buy, oke. Begitu dia ini ternyata dia terbang gitu. Kita nunggu di sini misalkan. Ya. Kita buy. Ternyata dia turun dulu baru naik. Jadi saran saya adalah selalu gunakan time frame lebih besar untuk menganalisa market yang lebih baik ya, lebih pasti itu di time frame lebih besar, teman-teman. Oke. Saya rasa video ini cukup dulu, teman-teman. Kalau misalkan masih kurang jelas ya, silakan tulis di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada mau bertanya silakan. Dan kalau video ini bermanfaat silakan di-like ya. Yang belum mendapatkan pemahaman tentang trading, jangan lupa subscribe Fast Trader Indonesia agar kita bisa memberikan konten-konten lebih bermanfaat lagi buat teman-teman di kemudian hari ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tidak ada yang sempurna selagi kita sebagai manusia. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses, salam sehat selalu, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.